Namo Buddhaya, Namo Trinabiya. Bapak, Ibu, saudara-saudari Tridharma, baik yang dari Kota Parakan maupun dimanapun umat Tridharma berada. Pada hari ini saya ingin bercerita sedikit tentang perlunya kesusilaan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sesungguhnya judul ini saya temui setelah ada beberapa peristiwa yang mengawalinya. Jadi kemarin saya dari jam 9 pagi sampai jam 6 sore mengikuti musyawarah kerja pertama dari Perma Budi. Perma Budi itu adalah Perkumpulan Umat Buddha Indonesia. Organisasi itu didirikan sekitar 2 tahun yang lalu, dan kemarin adalah musyawarah kerja yang pertama, tetapi sudah mempunyai cabang di 31 provinsi di seluruh Indonesia. Nah, dari Papua sampai Aceh kemarin semua memaparkan apa-apa yang sudah diperbuat, apa-apa yang sudah dilaksanakan, dan apa halangannya, hambatannya, dan lain sebagainya. Luar biasa. Karena 1 hari penuh waktu saya habis untuk mengikuti Mukernas Perma Budi itu, sore hari saya membuka HP, WA-nya penuh. Yang menarik perhatian saya, setelah saya teliti satu persatu, ada suatu diskusi di WA grup Klenteng Nusantara mengenai upacara sembahyang pada leluhur kita. Dipertanyakan berdasarkan apa, kitab yang mana, dan lain sebagainya. Menarik perhatian saya tadi malam dan tadi pagi. Saya sengaja membuka kitab Leki atau Lici. Kitab ini adalah asli ditulis oleh Nabi Konghucu mengenai kesusilaan. Cukup tebal, 700 halaman lebih. Namun saya belum sempat menemukan di pasal mana tata cara upacara sembahyang kepada leluhur itu berada. Hanya saya tertarik pada suatu bab yang ke-24, namanya Ai Gongwen atau Pangeran Ai bertanya kepada Nabi Konghucu. Di sini diceritakan, Pangeran Ai bertanya kepada Nabi Konghucu, apakah yang dimaksud dengan tali atau kesusilaan besar itu? Seorang kuncu bila membicarakan tentang li, kesusilaan, mengapa begitu penuh
rasa hormat di sini Gongcu menerangkan. Gongcu mempunyai nama kecil Gongqiu. Apa yang Qiu dengar dari berbagai hal yang diperlukan dalam hidup rakyat, Li atau kesusilaan adalah yang terbesar. Tanpa kesusilaan, tanpa Li, tidak ada yang mengatur bagaimana caranya mengabdi pada Tuhan atau langit atau bumi. Tanpa Li tidak ada makna pemilahan hubungan antara penguasa, menteri, dan raja. Tanpa Li tidak ada pemilahan hubungan antara yang lebih tua dengan yang lebih muda. Tanpa Li tidak ada pengaturan hubungan antara suami dan istri. Tanpa Li tidak ada pengaturan hubungan antara orang tua dan anak dan lain sebagainya, sehingga Li atau kesusilaan adalah sangat penting di dalam tata kehidupan kita sehari-hari. Bagaimanakah kita harus bersikap kepada orang yang lebih tua? Bagaimanakah kita harus bersikap kepada seorang pemimpin? Bagaimanakah kita bersikap kepada orang tua kita? Dan lain sebagainya. Sesungguhnya upacara perkabungan tidak ada standar yang pasti. Bahkan Nabi Gongcu sendiri pernah berkata, di dalam upacara duka, daripada meributkan masalah sesajian, lebih baik mempunyai hati yang sedih yang benar. Berbaktinya seorang anak kepada leluhurnya dapat dilihat dari seberapa jauh ia dapat melanjutkan cita-cita mulia dan usaha mulia para leluhurnya. Nah, disitulah kita melihat sesungguhnya Nabi Gongcu tidak menetapkan upacara sembahyang yang rumit-rumit untuk leluhur kita, akan tetapi Nabi Gongcu mencatat upacara-upacara sembahyang dari berbagai macam dinasti sebelumnya. Bagaimana caranya seorang raja mengadakan upacara sembahyang kepada Dian, kepada Tuhan. Nah, upacara-upacara itu jelas dilihat, disaksikan oleh rakyat jelata. Nah, pada waktu leluhur kita berimigrasi dari Tiongkok, kemudian di sini mereka bekerja dengan keras, dengan penuh kesungguhan, dengan penuh menjaga integritas
dapat dipercaya, mudah bergaul, rendah hati, sederhana hidupnya, maka mereka berhasil di dalam finansial, menjadi kaya raya. Nah, mereka berpikir ingin menyelenggarakan sembahyang seperti yang pernah disaksikan pada waktu mereka berada di Tiongkok. Oleh karena itu, kalau mereka menjadi loju atau penyelenggara upacara sembahyang di kelenteng pada zaman dahulu, sesajiannya sampai 3 meja penuh dengan berbagai macam sesajian. Begitu pula apabila ada keluarga atau leluhurnya yang meninggal. Untuk menunjukkan rasa baktinya, diselenggarakanlah upacara yang sebaik-baiknya. Saya pernah tahun yang lalu menghadiri upacara duka pada seorang teman yang kebetulan sangat berhasil dalam finansial di Magelang. Kebetulan pada waktu saya datang, pada waktu itu ada upacara yang diselenggarakan secara upacara Theravada, membacakan parita-parita. Saya mengikuti dengan seksama, dipimpin oleh biksu-biksu dari Sangha Agung, tapi pakai tata cara upacara Theravada. Setelah selesai, saya mau pamitan. Ada upacara sembahyang lagi dengan Mahayana, juga dari Sangha Agung yang menyelenggarakan upacara sembahyang secara Buddha Mahayana dengan pembacaan king dan lain sebagainya. Karena saya tahu upacara sembahyang Mahayana ini lama durasi waktunya, mungkin 2 jam lebih, saya buru-buru pamit untuk pulang, tidak mengikuti. Besoknya, pada waktu sangseng layatan, cukup unik. Ada patung Buddha besar naik mobil yang menghadap ke arah jenazah. Kemudian ada pita yang menghubungkan itu kepada mobil jenazah. Lalu iring-iringan itu berjalan sepanjang jalan sampai jalannya agak besar, kemudian baru semuanya naik kendaraan. Itu menandakan menghendaki arwah leluhur supaya mendapat tuntunan di jalan yang terang oleh Sang Buddha. Ini unik, dan saya yakin ini pun tidak ada di kitab manapun. Oleh karena itu, saya mempunyai pendapat pribadi, sebetulnya tata cara upacara sembahyang kepada leluhur itu semuanya adalah terserah pada ahli warisnya. Maremnya mau bagaimana.
beberapa hari yang lalu atau beberapa minggu yang lalu, kebetulan ada umat Tridharma di Kota Parakan yang wafat. Saya ditelepon oleh salah seorang keponakannya karena yang wafat ini kebetulan tidak berkeluarga. Ini jiboknya malam, sudah susah untuk mencari sesajian. Kalau cuman sembahyang tok bagaimana? Ya saya jawab, oh enggak apa-apa, enggak masalah. Tapi karena saya khawatir, sengaja saya dari rumah membawa 3 macam buah, sekedar kalau nanti diperlukan. Ternyata setelah sampai rumah duka, saya melihat sesajian berupa buah-buahan, berupa masakan sudah tersedia. Ternyata ada keponakan dari pihak lain yang merasa sangat berhutang budi dengan almarhumah sehingga menyelenggarakan upacara jibok yang begitu mendadak dengan sesajian yang begitu lengkap. Jadi bab sesajian dan tata cara upacara sembahyang sesungguhnya tergantung dari ahli warisnya masing-masing. Pada waktu jibok itu, saya mengusulkan karena zaman pandemi COVID ini, kalau bisa dipersingkat, jadi jibok, besok maisong, lusa kubur. Kembali keponakannya usul supaya diperpanjang sampai pada hari ke-5. Ya, terserah, kita hanya mengikuti. Nah, di sini akan saya gambarkan bahwa upacara, tata cara sembahyang, dan lain sebagainya untuk orang yang wafat itu tergantung dari para ahli warisnya. Mau langsung dikebumikan, mau langsung dikremasi, atau mau sampai berhari-hari, ya terserah kepada ahli waris. Lalu beberapa hari yang lalu saya mendapat suatu cerita penemuan arkeolog terakhir terhadap kuburan seorang raja dinasti Han. Dalam kuburan itu ditemukan 10 ton koin Tiongkok kuno. Jadi kalau uang Tiongkok kuno biasanya dulu disebut gobak. Itu berupa uang logam bulat, tengahnya persagi. Ini masih terdapat di Bali. Pada waktu saya di Bali, itu saya melihat hal itu masih ada. Kemudian di Pasar Semawis pernah saya melihat dan sengaja saya beli koin-koin kuno itu untuk perlengkapan hiolo-hiolo yang ada di kelenteng ini.
Jadi di dasar Hyulo ini diberikan koin itu dua, yang satu melumah, yang satu mengkurep. Jadi dua mukanya itu semua terlihat dari atas. Nah, kuburan ini digali pada tanggal 24 Maret tahun 2011, memerlukan waktu yang sangat lama karena menggalinya juga harus hati-hati dan lokasinya sangat luas, mencapai 3.700 meter persegi. Bapak Ibu yang umat Tridharma dari Kota Parakan, bisa dibayangkan luas kuburan itu adalah seluas tanah yang dimiliki oleh kelenteng Hok Tik Tong ini. Padahal tanah ini kan sangat luas, depannya ada lapangan basket, sebelah kirinya ada aula gedung manunggal, kompleks belakangnya masih ada sekolahan untuk TK dan SD remaja. Itu. Ini hanya 3.678, tapi itu 3.700. Ada temboknya sepanjang 900 meter. Kemudian di dalamnya banyak kamar-kamar yang terhubung satu dengan yang lain. Nah, di belakang, pojok belakang itu ada satu gudang yang ditemukan 10 ton koin Tiongkok kuno. Jumlahnya 2 juta butir. Di ruangan-ruangan itu ditemukan berbagai macam, ada batu giok, ada permata dan lain sebagainya. Yang menariknya, ada suatu ruangan, kemungkinan semacam ruangan dapur. Di situ ditemukan roti tapi dari emas, dalam jumlah yang sangat banyak juga. Kemudian di ruangan lain, mungkin ruang perpustakaan, ditemukan 5.000 keping bambu tipis yang diukir berisi kitab Lungi bagian Cilun. Ya karena usia otomatis banyak sekali yang rusak, yang tidak terbaca. Namun dengan bantuan sinar ultraviolet bisa dilacak kira-kira tulisannya itu apa. Ini penemuan sangat berharga sekali. Di samping itu juga ditemukan 4 kereta berkuda. Kereta itu pun berukiran emas dan tembaga. Dan ada 8 kerangka kuda. Jadi kira-kira kuda itu juga dikubur hidup-hidup. Padahal kalau kita lihat, kaisar yang dikebumikan di situ bernama Liu He, itu sangat singkat sekali masa kekaisarannya, hanya 27 hari. Liu He ini sesungguhnya sangat dimanja sehingga dia senangnya berfoya-foya, berpesta foya. Jadi begitu dilantik sebagai kaisar, mengadakan pesta pora, mengundang penyanyi, perempuan-perempuan cantik dan lain sebagainya selama beberapa hari, sehingga Ibu Suri melihat
kejadian ini, wah ini negara bisa kacau kalau kayak gini kaisarnya. Lalu Ibu Suri mengundang para menterinya untuk bersidang, maka pada Liu He itu dituduhkan 1127 pelanggaran pada saat menjabat selama 27 hari ini, dan gelarnya dicopot dan diasingkan dalam suatu desa yang berpenduduk 2.000 orang petani. Nah, pajak petani itu menjadi haknya dia untuk menyambung hidupnya. Karena terbiasa hidup di istana mewah, kemudian diasingkan demikian, Liu He ini kemudian sakit dan meninggal dunia pada usia 33 tahun. Jadi Liu He ini hidup pada 996 tahun sebelum Masehi sampai 59 tahun sebelum Masehi. Hanya 33 tahun. Setelah Liu He ini wafat, Ibu Suri merasa terharu. Lalu dikebumikan dengan mewah dan dibekali dengan bermacam-macam alat untuk kesenangannya. Di samping itu juga dibekali kitab Lungi bagian Cilun, karena semasa hidupnya belum sempat dipelajarinya, sehingga masa hidupnya dia bermewah-mewah, hanya taunya senang. Nah, ini hanya sebagai salah satu contoh bahwa seseorang meninggal terserah pada para ahli warisnya, pada keluarganya yang ditinggalkan, mau dibuat upacara seperti apa. Kita melihat bahwa banyak sekali umat kita yang meninggal, kemudian pada peringatan 1 tahun atau 49 hari atau 3 tahun dibakar rumah-rumahan. Ini juga termasuk kepuasan daripada yang ditinggalkan. Yang lalu, kebetulan ada seorang teman akrab saya di Parakan yang wafat. Pada upacara 1 tahun, itu dibuatkan suatu rumah-rumahan yang berbentuk seperti rumah kuno dengan arsitektur Tiongkok kuno. Ada tulisan-tulisan Mandarinnya. Saya tanya pada anaknya apa artinya, tidak tahu. Karena dia hanya pesan, ngomong bahwa papahnya adalah dulu pengurus kelenteng, ketua kelenteng Parakan, meninggal pada usia 79 tahun, dan upacara dalam 1 tahun ini anaknya mau menunjukkan rasa baktinya pada papahnya. Tolong dibuatkan rumah dengan arsitektur Tiongkok kuno. Ini. Jadi upacara-upacara sembahyang pada leluhur semuanya terserah kepada ahli warisnya. Mau dibuat seperti apa, itu tergantung yang hidup. Karena yang meninggal kan tidak bisa minta. Itu kesimpulan saya. Terus mengapa kok sampai ada rumah-rumahan dibakar? Ini juga mengikuti
meniru para raja-raja kuno, yang mana penguburan kaisar-kaisar kuno disertai dengan macam-macam, bahkan terakota itu kuburannya Qin Shi Huang itu merupakan satu kota sendiri dengan patung-patung para pengawalnya dan lain sebagainya. Nah, itulah sedikit mengenai upacara sembahyang kepada leluhur kita yang saya ketahui. Lalu, kalau di dalam agama Buddha sendiri bagaimana? Saya ingin membacakan salah satu sutta, yaitu Sigalopada Sutta, yang terdapat pada kitab Sutta Pitaka bagian Dika Nikaya. Di dalam Sigalopada Sutta ini terdiri dari beberapa bab. Yang bab ke-28 itu khusus membahas mengenai berbakti kepada orang tua. Saya ingin membacakan Sigalopada Sutta bab 28 itu. Oh putra kepala keluarga, dalam 5 cara seorang anak harus memperlakukan orang tuanya seperti arah timur. Dahulu aku dirawat oleh mereka, sekarang aku akan merawat mereka. Jadi dahulu pada waktu kecil kita dirawat oleh orang tua kita, maka setelah orang tua kita lanjut usia, kita wajib untuk merawat orang tua kita. Aku akan memikul beban kewajiban-kewajiban mereka. Aku akan mempertahankan nama baik para leluhurku, mempertahankan tradisi keluarga. Aku akan menjadikan diriku pantas menerima warisan. Aku akan melakukan perbuatan-perbuatan baik dan upacara agama setelah mereka meninggal dunia. Itulah yang ada di Sigalopada Sutta. Bagaimanakah Sigalopada Sutta ini terlahir atau terbentuk? Ceritanya, ada seorang pemuda yang bernama Sigala. Dia baru saja berduka karena ayahnya wafat. Pagi-pagi sekali ia mandi keramas dengan rambut terurai, masih basah kuyup, pakaian basah kuyup. Dia meninggalkan Raja Gada menuju suatu perempatan. Di perempatan itu dia menghormat ke arah timur, ke arah selatan, ke arah barat, ke arah utara, ke arah atas, ke arah bawah. Pada saat dia melakukan hal itu, Sang Buddha baru saja keluar dari rumahnya dengan membawa mangkok, membawa pata untuk berpindah patah.
memberi kesempatan kepada penduduk desa untuk memberi makanan, melihat sang pemuda itu, lalu ditanya, "Hai pemuda, mengapa kamu melakukan demikian?" Sigala menjawab, "Ini adalah pesan dari almarhum ayahku, supaya setiap pagi aku harus menghormat ke arah timur, selatan, barat, utara, atas, dan bawah." Oh pemuda, sesungguhnya bukan demikian caranya untuk menghormat. Lalu diuraikanlah Sigalowadah Sutta ini. Jadi caranya kita menghormat pada orang tua kita adalah kita melakukan hal-hal baik di dalam kehidupan kita supaya dapat menjunjung tinggi nama baik orang tua kita. Singkatnya demikian. Untuk pada lain kesempatan saya ingin membahas Sigalowadah Sutta khusus karena isinya sangat baik untuk pedoman hidup kita sehari-hari. Demikianlah uraian singkat saya. Apabila ada tutur kata saya yang kurang berkenan, harap dapat dimaafkan. Sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu.